Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Rahmadiana, NPM 10221-823, kelas 4 ayat 37. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi bank dan resiko yang dihadapi bank. Selamat menyaksikan. Hari ini saya akan membahas tentang fungsi bank dan resiko yang dihadapi bank. Sebelum membahas itu semua, saya akan menjelaskan apa itu manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi atau proyek. Tujuan utama manajemen risiko adalah untuk mengurangi atau meminimalkan dampak negatif dari risiko dan memaksimalkan peluang yang ada. Dalam dunia keuangan, manajemen risiko sangat penting, dan kalau kita bicara soal risiko, bank adalah institusi yang paling lengkap dalam menghadapi berbagai jenis risiko. Kenapa? Karena tidak ada perusahaan lain yang menghadapi risiko sebanyak dan sekompleks bank. Itulah sebabnya bank disebut sebagai the most regulated institution in the world, atau institusi yang paling diatur di dunia. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi utama bank. Bank memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, menghimpun dana. Bank mengumpulkan dana dari berbagai pihak, terutama dari masyarakat yang punya kelebihan dana. Ada 3 jenis sumber dana. Dana pihak pertama berasal dari pemegang saham. Yang kedua, dana pihak kedua berasal dari pinjaman antar bank atau lembaga lain. Selanjutnya, dana pihak ketiga berasal dari masyarakat seperti tabungan, deposito, dan giro. Fungsi bank yang kedua adalah menyalurkan dana. Setelah dana terkumpul, bank menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana, misalnya untuk usaha, investasi, atau konsumsi. Bank Indonesia mengatur bahwa minimal 95% dari dana yang dikumpulkan harus disalurkan dalam bentuk pinjaman. Dan pinjaman ini dibagi menjadi 3 jenis, masing-masing 33%. Pinjaman yang pertama, retail. Pinjaman ini di bawah 5 miliar, contohnya seperti cicilan motor, mobil, atau rumah. Yang kedua, komersil atau UMKM. Pinjamannya antara 5 hingga 50 miliar. Selanjutnya, korporasi. Pinjaman di atas 50 miliar untuk perusahaan besar. Fungsi bank yang ketiga adalah sebagai alat transaksi. Bank juga berfungsi sebagai fasilitator transaksi keuangan seperti transfer, pembayaran tagihan, pembelian online, dan lain-lain. Fitur ini sangat penting dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan risiko-risiko bank. Karena fungsinya yang luas, bank juga menghadapi berbagai risiko. Berikut adalah 8 risiko utama yang harus dikelola dalam manajemen risiko perbankan. Yang pertama, risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang timbul akibat kegagalan pihak peminjam dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Contohnya, seorang nasabah tidak mampu membayar cicilan kredit rumah yang ia pinjam dari bank. Selanjutnya ada risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko yang muncul karena perubahan eksternal perusahaan seperti perubahan suku bunga, nilai tukar, atau harga saham. Contohnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar anjlok menyebabkan kerugian pada portofolio valuta asing milik bank. Yang ketiga ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas ini adalah risiko ketika bank tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya karena kekurangan dana tunai. Contohnya, banyak nasabah menarik uang secara bersamaan sementara bank tidak memiliki cukup kas untuk menutupnya. Yang keempat yaitu risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko akibat kegagalan sistem internal, kesalahan manusia, atau gangguan teknologi. Contohnya, sistem komputer bank error sehingga transaksi nasabah tertunda atau salah tercatat. Yang kelima ada risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko kerugian akibat masalah hukum seperti gugatan, kontrak tidak sah,
atau pelanggaran hukum. Contoh resiko hukum yakni bank digugat karena tidak mematuhi syarat dalam perjanjian kredit dengan nasabah. Selanjutnya ada resiko strategis. Resiko strategis adalah resiko yang timbul karena keputusan strategis yang salah atau perubahan kondisi bisnis yang tidak diantisipasi. Contohnya, bank membuka cabang baru di lokasi yang ternyata tidak menguntungkan dan sepi transaksi. Yang ketujuh ada risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko kegagalan dalam mematuhi peraturan, perundang-undangan, atau kebijakan yang berlaku. Contohnya, bank dikenai sanksi oleh OJK karena tidak melaporkan transaksi mencurigakan sesuai ketentuan. Selanjutnya ada risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko terhadap nama baik bank akibat persepsi negatif dari masyarakat, nasabah, atau media. Contohnya, viral di media sosial bahwa seorang teller memperlakukan nasabah secara kasar, lalu nasabah menarik dananya dari bank tersebut. Itulah penjelasan singkat mengenai fungsi bank dan resiko-resiko yang harus dikelola dalam manajemen resiko. Dengan memahami ini, diharapkan kita bisa tahu bahwa peran bank sangat besar dan kompleks, serta pentingnya manajemen risiko agar bank tetap sehat dan dapat dipercaya masyarakat. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di video selanjutnya.